Udah ke gini kan, ke personalitikanya. Selamat malam kepada Bapak dosen pembimbing proyek web kami pada masa kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam sejahtera. Salam. Sebelum kita memulai presentasi proyek web kami pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena bukan rahmat-Nya lah kita semua bisa menyelesaikan proyek web pada kesempatan kali ini. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan seluruh anggota proyek web personalitika kali ini. Pertama dari saya yaitu Gusti Kamang Bramanta Bagaskara dengan NIM 19445639 PA 19463. Kemudian Raihan Syakil dengan NIM 19445647 PA 19471. Kemudian Triwahyu Putra 19439164 PA 18987. Kemudian R Bintang Bagus Putra Angkasa dengan NIM 19442484 PA 19233. Kemudian yang terakhir adalah Wahyu Wijanto dengan NIM 19442492 PA 19241. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apakah itu personalitika. Personalitika adalah sebuah website yang menjadi wadah bagi seseorang untuk dapat mengulik lebih dalam tentang kepribadian dirinya dari sudut pandang ilmu psikologi melalui berbagai tes yang dikemas dengan kekinian, seru, dan tidak membosankan. Di sebelah kanan presentasi ada logo personalitika yang berwujud huruf P yang melambangkan personalitika dimulai dari huruf P. Mengapa kita harus menggunakan personalitika? Kenapa nggak tes-tes lain? Karena personalitika itu tidak hanya tes, tapi personalitika juga berkembang lebih jauh menjadi sebuah platform tes cepat yang memiliki banyak koleksi tes-tes media tes psikologi, karir, jurusan, dan bahkan juga terdapat tes hiburan yang menyenangkan. Fitur-fitur apa saja sih yang ada di dalam web personalitika ini? Fitur utama web ini tentu saja adalah untuk platform tesnya. Tapi tidak hanya itu saja. Di web ini juga ada perhitungan algoritma kepribadian, jadi kita tidak perlu memperhitungkan seluruh tesnya lagi. Kemudian di web ini juga ada fitur login dan sign-in untuk menyimpan hasil tes. Jadi hasil tes tidak akan hilang begitu saja. Desain sistem. Oke, perkenalkan yang terhormat Bapak Muji, selaku dosen dari mata kuliah pemrograman web. Perkenalkan, nama saya Ryan Syakwil dengan NIM 19445647 PA 19471. Nah, mengenai desain, dalam proyek kali ini kami mendesain UI UX menggunakan Figma. Kenapa Figma? Menurut kami, dengan menggunakan Figma, mobilitas untuk bekerja sama lebih mudah. Dengan Figma, kami tidak perlu untuk menginstal software agar bisa bekerja sama. Menggunakan link yang sudah bisa di-share dan permission untuk sesama pengguna bisa mengedit, me-view hasil pekerjaan dengan menggunakan Figma, sehingga mobilitas untuk bekerja sama akan lebih mudah dan efisien.
Baik. Sekarang kita ada di project manajemen dari Figma kita sendiri. Di sini frame pertama adalah landing page dari web kita sendiri, yaitu Personalitika. Di sini bisa dilihat bahwasanya ada desain-desain yang menarik perhatian dan lebih modernistik. Di sini ada tes MBTI, ada jurusan kuliah, tes IQ, negara mana, maksudnya ini lebih mencocokkan karakteristik kita dengan negara yang cocok. Juga ada faksi divergen dan umur mental. Nah, di frame pertama ini, kami juga melakukan perubahan di akhir, dengan contoh seperti ini. Nah, ini hanya sebagian dari potongan screenshot-nya. Namun kita sudah membuat landing page lebih menarik lagi dengan menambahkan emoji-emoji dari kita menggunakan emoji dari getemoji.com. Jadi shout out to getemoji.com yang telah memfasilitasi landing page kita untuk mendapatkan emoji-emoji yang menarik perhatian penggunanya. Kemudian untuk kemudian karena kita berbasis atau berfokus pada tes MBTI, maka ini adalah tampilan di mana user mengerjakan soal-soal yang kami berikan. Di sini ada detail test, juga ada soal-soal dan juga indikator, di mana kita bisa menjawab dari mulai indikator tidak setuju, dari sangat tidak setuju, netral, setuju maupun sangat setuju. Kemudian di sini juga ada tampilan di mana pengguna statistik dari pengguna ketika menggunakan web kami, yaitu Personalitika. Di sini ada dijelaskan bahwa kita sudah menjalankan berapa tes, terus ujian, dan penggunaan web selama berapa lama. Dan juga kita juga bisa memberikan apresiasi sesama pengguna. Mungkin bisa kita lihat dari apresiasinya dia telah menggunakan berapa lama, terus juga bisa apresiasi dari banyaknya ujian. Nah, ini My Finance dashboard-nya. Mungkin ada yang lebih jelas lagi, sebentar. Nah, ini dia. Jadi ini adalah page di mana profile user ditampilkan. Jadi di sini ada foto yang bisa user ganti, terus juga kemudian ada tanggal bergabung, tes dijalankan berapa banyak. Nah, di sini user bisa menggantikan biodata segala macam. Terus juga ada riwayat tes. Nah, jadi kami menggunakan Figma tidak hanya sebatas mengikuti zaman, yang dimana mulai sekarang banyak sekali aplikasi untuk mendesain UX, baik dari Adobe XD, Figma, dan lain-lain. Tapi karena kita juga melihat mobilitas kerjasama
yang sekarang ini kuliah online sehingga tidak ada interaksi secara langsung, maka kami menggunakan Figma ini agar lebih gampang dalam bekerja sama. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian kerja yang sudah kami bagi sebelum melakukan pengerjaan proyek. Yang pertama yaitu ada Raihan Sakwil mengerjakan bagian user register authentication, updating profil foto, catch Firebase config. Selanjutnya ada Erbintang Bagus Putra Angkasa mengerjakan setup dasar project, landing page, halaman running test, halaman result, halaman about us, dan backend API. Selanjutnya itu ada Gusti Komang Pramanda Bagaskara yang mengerjakan front-end MBTI dan front-end homepage. Selanjutnya ada saya sendiri yang mengerjakan bagian web components. Dan Wahyu Wijanto mengerjakan bagian desain prototype Figma dan bagian footer. Saya Bintang Putra Angkasa dan saya akan menjelaskan pelaksanaan dari proyek ini dari awal sampai jadi. Jadi pertama kami itu awal mendapat penugasan dari Bapak itu kami mendiskusikan ide untuk mau membuat web apa, idenya, terus konsepnya seperti apa, dan keputusan kami akhirnya untuk membuat website seperti Personalitika ini. Lalu kami menuju ke pematangan fitur-fiturnya seperti mau diberi fitur apa saja. Selain fitur tesnya ada fitur login, fitur kritik dan saran, dan berbagai fitur lainnya, termasuk halaman-halamannya juga. Lalu kami menuju ke Figma untuk membuat wireframe dan flow dari user-usernya. Lalu juga kami membuat desainnya, memasukkan gambar-gambar dan tema dan warna-warnanya seperti itu, Pak. Dan kemudian kami membuat prototipe Figma-nya. Lalu kemudian kami mendiskusikan lagi untuk arsitektur yang akan dipakai untuk mempertimbangkan akan memakai Laravel atau memakai React atau memakai dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya kami sepakat untuk memakai React dan backend-nya menggunakan Node.js. Lalu kemudian saya melakukan setup pra-pengerjaan seperti menginstal React di project-nya, lalu menambahkan Next, lalu mengaitkan ke MongoDB. Sebagai database-nya kami menggunakan MongoDB, lalu Node.js-nya juga. Lalu kemudian saya upload project tersebut ke GitHub sebagai sebuah repository yang bisa kami akses untuk bersama. Jadi bisa dikerjakan bersama-sama melalui penggunaan Git dan GitHub. Nah, setelah kodenya terdistribusi, kami mulai bisa membahas untuk pembagian tugasnya. Lalu setelah membahas pembagian tugas dan sudah jelas, kami mengerjakan bagian kami masing-masing seperti mengerjakan halaman utama terlebih dahulu, lalu menyiapkan backend soal-soal di database-nya, menyiapkan backend untuk bisa front-end-nya untuk bisa menggunakan API yang diperlukan. Kami lalu membuat front-end untuk running quiz-nya dengan mengkonsumsi API dari backend. Kemudian next slide. Setelah itu kami membuat halaman untuk menampilkan hasil tes setelah diambil oleh user. Dan di dalamnya termasuk kami membuat algoritma untuk mengkalkulasikan analisis dari hasil tes yang dikerjakan menjadi 16 tipe kepribadian tersebut, Pak. Lalu kami membuat backend untuk sistem loginnya, lalu membuat client side untuk autentikasinya, termasuk untuk menyimpan token di local storage browser. Lalu kami membuat dashboard user, itu setelah user login, jadi akan menuju dashboardnya untuk melihat profilnya sendiri dan bisa mengedit data dan bisa melihat riwayat tesnya. Lalu kami menyimpan data profil usernya di DB. Selain itu, untuk menyimpan foto profil, kami memilih solusi untuk menyimpannya di Cloud Storage Firebase. Setelah itu, kami membuat halaman tentang kami, halaman kontak, halaman bantuan, dan halaman kebijakan. Setelah itu, kami membuat
soal-soal yang lebih lengkap, dan saat ini soal-soal yang kami miliki ada 120 soal, itu hanya untuk tes MBTI sendiri, untuk tes-tes lainnya beda lagi. Lalu kami melakukan testing lokal menggunakan, untuk database-nya sebelum menggunakan database server yang sebenarnya kami menggunakan MongoDB Kompas terlebih dahulu. Untuk Firebase-nya juga ada emulator sendiri, terus kami untuk mengecek build-nya dan memastikan bisa untuk melakukan deploy, kami menggunakan CI dan CD dari Vercel.com. Setelah itu kami melakukan produksi versi build-nya, kemudian tinggal di deploy. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya, demo untuk websitenya bisa dijelaskan oleh Wahyu Wijianto. Baik, sebelumnya selamat malam kepada Bapak Muji selaku dosen pengampu mata kuliah Web Programming Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada. Saya Wahyu Wijianto mohon izin untuk mempresentasikan mengenai hasil akhir atau karya dari website yang selama ini kami kembangkan. Baik, mohon izin saya mulai sebelumnya yang telah disampaikan rekan-rekan saya tadi. Kami mengembangkan website bernama Personalitika. Jadi ketika kita pertama kali memasuki website ini akan tampil halaman seperti ini. Di bagian atas ada bagian navbar yang memuat logo, kemudian nama website yang kami kembangkan yaitu Personalitika. Kemudian di bagian kanan ada button-button untuk tes sekarang, artikel, kemudian untuk mendaftar akun premium, dan di sebelah pojok kanan ada logo untuk memasuki dashboard profil kita masing-masing. Kemudian di bagian bawah navbar ada yang namanya header. Ya, ini untuk semacam landing page untuk apa sih Personalitika itu, apa sih gunanya website yang kita kembangkan ini. Ya, jadi ini untuk menjelajahi karakteristikmu lebih dalam. Jadi website Personalitika ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk mengetahui kepribadian kita secara lebih mendalam menggunakan ilmu-ilmu sosiologi. Kemudian di bagian bawah ada list tes yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator, kemudian ada jurusan kuliah yang cocok, negara mana yang cocok, kemudian jenis profesi, Playboy check, kemudian ada tes IQ. Nah, ini untuk yang sudah dibuka akan ditampilkan animasi seperti ini dan ada button mulai di sebelah sini. Kemudian untuk yang belum dibuka akan dilabeli dengan kata segera. Kemudian di bagian kanan ada button untuk bantuan, di bawahnya ada tes kolektif, yaitu tes yang dilaksanakan dengan kode tes tertentu. Kemudian di bawah tes kolektif ada Personalitika untuk bisnis dan HRD. Jadi untuk Personalitika untuk bisnis dan HRD ini adalah semacam kerjasama dari Personalitika dengan suatu perusahaan dalam rangka rekrutmen anggota baru perusahaan tersebut. Nah, untuk kelebihan dari Personalitika ini sendiri ada 3, yaitu akurat, cepat, dan murah. Kemudian di sini ada untuk button untuk memuat lebih banyak tes, yaitu faksi divergen dan umur mental. Dan ini dua-duanya masih coming soon atau segera. Nah, di bagian bawah ada footer, ada bagian tentang kami, kontak, bantuan, dan kebijakan yang nanti akan masing-masing akan dibuka dalam halaman terpisah. Kemudian di bagian sini ada akun-akun media sosial dari personalitika.com. Kemudian di bagian bawah ada bagian copyright, yaitu semacam hak cipta. Jadi untuk tim pengembang dari Personalitika sendiri itu akan menampilkan hak ciptanya di bagian bawah sini, dan di bagian kanan ada logo dan nama website kami. Baik, selanjutnya akan saya coba untuk memulai tes MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Kita klik mulai, dan ini sedang loading.
Baik, jadi untuk tes MBTI ini ada sebanyak 55 soal. Di sini akan coba saya jawab secara acak. Jadi untuk tes kali ini di bagian paling kanan, di istilahnya button paling kanan, itu adalah menyatakan bahwa kita setuju dengan pernyataan yang ada di atasnya. Kemudian button paling kiri itu menunjukkan bahwa kita sangat tidak setuju dengan pernyataan yang ada di atasnya. Sebagai informasi, MBTI ini adalah salah satu tes psikologi yang sudah banyak dilakukan dalam rangka rekrutmen anggota di perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Baik, sekitar 5 soal lagi. Ya, jadi untuk sekarang total 55 soal sudah saya jawab. Di sini tadi ada label 55 of 55 answer. Yang ini menunjukkan bahwa seberapa banyak soal yang telah kita jawab, agar kita dapat memperhitungkan waktu yang disediakan di bagian tengah sini. Kemudian saya klik selesai. Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan Myers-Briggs Type Indicator. Klik see result untuk melihat hasilnya. Nah, ketika kita sudah selesai untuk melaksanakan tes MBTI ini, kita akan menerima hasil berupa tipe kepribadian yang kita miliki berdasarkan MBTI. Di sini saya mendapatkan ISTJ T yang berarti The Inspector. Untuk penjelasan mengenai ISTJ ini apa, kita bisa baca di bagian bawah sini. Kemudian ini ada detail mengenai tipe yang kita dapatkan ini seperti apa. Jadi ini adalah kita ini orangnya seperti apa sih, seperti itu. Jadi pemikiran saya lebih ke introvert, kemudian energinya saya seimbang antara sensorik dan intuitif, dan lain-lain. Kemudian saya akan mencoba untuk masuk ke dashboard profil saya. Di sini seharusnya saya melakukan login terlebih dahulu. Jika memang belum memiliki akun, maka harus melakukan sign up terlebih dahulu. Kemudian saya sudah login, maka saya tinggal masuk. Nah, di sini akan tampil dashboard akun saya yang terdiri dari foto profil saya, kemudian di sini ada nama lengkap, kemudian di bawahnya ada alamat email yang saya gunakan untuk mendaftar pada website ini. Kemudian di sini ada sunting profil untuk mengedit info pribadi dari akun saya. Kemudian di sebelah kanan ada riwayat tes, yaitu riwayat tes yang telah saya laksanakan selama saya mendaftar di website Personalitika ini. Dan selama ini saya telah mencoba untuk melaksanakan 3 tes, yaitu fuckboy check, kemudian ada 2 kali MBTI. Kemudian saya, misal saya ingin mencoba untuk mengecek tes fuckboy saya itu nilainya berapa dulu. Nah, di sini tertera bahwa saya 67% fuckboy. Dan di sini ada tulisan, kamu telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang fuckboy. Selamat. Gitu itu. Untuk yang tes MBTI tadi, seperti tadi, ketika dibuka akan menampilkan hasil yang sama, seperti yang tadi, INTP. Ya, jadi ini yang tes saya yang dulu pernah mendapatkan INTP. Kemudian ketika kita sudah selesai melaksanakan tes, selesai melihat nilai-nilai kita akan melakukan logout. Jadi agar sesi kita di website ini berakhir. Kemudian di bagian bawah ini, seperti yang tadi saya jelaskan, ada bagian tentang kami, kontak, bantuan, dan kebijakan. Untuk bagian kontak sendiri memuat kontak dari developer atau istilahnya pengembang dari website ini yang bisa dihubungi. Semisal nanti dari pengguna ada menemukan suatu bug, atau mungkin dari pengembang dari website lain menemukan suatu kejanggalan atau sesuatu yang harus disampaikan kepada web Personalitika, bisa menghubungi alamat-alamat di bawah ini seperti surel atau alamat email
personalitika.com, kemudian telepon di nomor yang tertera, kemudian WhatsApp di nomor yang tertera. Kemudian di bawah sini ada kritik dan saran yang bisa disampaikan langsung kepada admin website ini. Kemudian selanjutnya ada bagian bantuan. Nah, di bagian bantuan ini ada pertanyaan umum atau FAQ atau Frequently Asked Question. Di sini kita menggunakan tipe drop down. Ketika kita klik akan muncul jawabannya di bawah sini. Misal kita penasaran dengan jawaban dari pertanyaan, bagaimana cara yang sebaiknya begitu begini. Nah, maka jawabannya adalah ya gitu itu, dengan demikian kami yakin bla 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 bla, seperti itu. Kemudian untuk tanyakan sesuatu, kita bisa langsung menanyakan kepada admin website melalui form ini. Nanti akan dikirimkan kepada pengurus atau istilahnya admin website yang mengurusi web Personalitika ini. Kemudian di bawah seperti tadi ada surel lagi, kemudian ada telepon atau WhatsApp. Baik, kiranya cukup sekian penjelasan dari saya mengenai hasil akhir dari karya yang kami kembangkan. Semoga untuk kedepannya website Personalitika ini bisa menjadi berkah bagi kehidupan umat manusia dan dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia di masa depan. Maaf Biji, sebelumnya boleh dicoba untuk sistem loginnya. Tadi kan baru logout, coba login. Oh ya, baik. Baik, terima kasih untuk rekan Ervin sudah mengingatkan. Baik, saya coba untuk loginnya. Di sini saya sudah mendaftar, jadi saya tinggal memasukkan email yang sudah saya daftarkan di website ini. Kita klik login di sini. Nah, seperti ini. Jadi untuk login kita seperti biasa, seperti login di media sosial, seperti login di Instagram, Facebook, ataupun media sosial lain, kita menggunakan email aktif kita dan juga menggunakan password. Kemudian kita logout lagi untuk mengakhiri sesi di website ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.